Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi zuriyatihi wa ahli baitihi wa asbahihi tahirina ajma'ina wa ila hadrati Syekh Nawawi wa musyurihi wa dawil hukuki alaihi ajma'ina wa ila arwahi ahli man hadara fi hadal masjid wa ila arwahi ahli man waqafa fi hadal masjid wa ila arwahi ahli man tasaddaqa fi hadal masjid wa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat annallaha yatabashshakum birrahmah wal maghfirah wa salamallahu fi kuburihim wa barakallahu junubahum wa jalallahu maskanahum Syai'ulillahilahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sama-sama yang kita hormati dan insyaallah Allah muliakan guru-guru kita sekalian, Bapak Ustadz Haji Naji Husain selaku Ketua DKM Masjid Jami Nurul Hasanah. Tidak lupa pula yang sama-sama kita hormati dan insya Allah Allah muliakan guru kita sekalian, Bapak Ustadz Rahmat, yang telah memimpin kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Para hujat, para tokoh masyarakat, para sepuh, hadirin hadirat, ibu bapak, syaimin syaimat yang dimuliakan oleh Allah. Kita akan melanjutkan taklim kita di pagi hari yang penuh barokah ini mengenai ilmu fikih yang kita ambil dalam kitab Matan Safinah dan kita petik pula dalam kitab Matan Takrib. Faslun alladzi la yubtiru mimma yasilu ilal jawfi. Wallahu a'lam bihaqiqatil muradi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa amalin la yuqbalu wa du'ain la yustajabu wa qalbin la yasha. Allahumma faqihna fi din wa alimna bil ilmi nafi. Allahumma inna nas'aluka ilman la dunya. Allahumma inna nas'aluka ilman la dunya. Allahumma inna nas'aluka ilman la dunya bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Faslun alladzi la yubtiru. Wallahu a'lam bihaqiqatil muradi. Faslun, satu pasal ya, alladzi ialah jamu. Insyaallah kita akan membuka kajian kita pada hari ini, yaitu kitab fikih masih mengenai bab puasa. Nah, kita ambil dalam kitab Matan Safinah dan insyaallah juga kita akan ambil dalam kitab Takrib. Mudah-mudahan di minggu yang terakhir ini, yang terakhir daripada puasa kita tahun 1445 Hijriah. Nah, kerasa hadirin, sudah minggu yang terakhir. Sebab minggu yang akan datang udah boleh ngopi dah tuh pagi-pagi. Udah boleh makan, ya udah boleh kita ajak anak cucu kita
kita kesana kemari, ya hadirin, ya dalam arti minggu yang akan datang kita udah memasuki bulan Syawal. Nah, emang berakhirnya bulan suci Ramadan nanti ditandai ya dengan masuknya bulan Syawal. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah. Nah, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan sisa-sisa di penghujung daripada Ramadan 1445 Hijriah ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, faslun, ada satu pasal. Alladzi, ya, ada beberapa perkara la yuftiru, tidak membatalkan puasa kita perkara ini. Ya. Mimma, daripada perkara yasilu yang masuk perkara tersebut ilal jaufi, sampai ke perut kita. Ada beberapa perkara hadirin yang mana perkara-perkara ini masuk padahal ke dalam perut kita, ya, masuk ke dalam perut kita lagi puasa nih hadirin, ya, baik puasa wajib, ya, seperti puasa bulan suci Ramadan nih wajib, puasa qadha wajib, ya, puasa kifarat, ya, wajib, ya, atau puasa nazar wajib, ataupun puasa-puasa sunnah seperti hari Kamis, hari Senin, puasa Muharram, puasa Tarwiyah, Arafah, ya. Dan ada satu perkara-perkara tersebut yang mana perkara tersebut kita lagi sedang puasa, baik puasa wajib atau puasa sunnah, maka puasa kita nggak batal. Sab'atu afrodin, ada 7 bagian, ada 7 perkara nggak batal ini puasa kita, walaupun masuknya ke dalam perut, ya, mungkin melalui, ya, lidah kita, lisan kita, atau melalui telinga kita, hidung kita, ya. 7 perkara ini hadirin, ya, nggak membatalkan puasa. Yang pertama mayasilu, perkara yasilu yang sampai ilal jaufi, ke dalam perut kita, binisiani, dengan sebab lupa. Pertama tuh sesuatu perkara yang masuk, ya, mungkin dari dalam hidung kita, mungkin dari telinga kita masuk tuh satu perkara, atau dari mulut kita masuk ilal jaufi sampai ke perut, tapi lupa hadirin, maka nggak membatalkan puasa, nggak batal hadirin, ya, nggak batal, baik lupanya sedikit hadirin mah, ya, seteguk air kita minum, sesuap nasi kita minum, lalu kita lupa, nggak batal. Atau banyak, ya, maka nggak membatalkan puasa. Banyak hadirin makan sampai 2 piring hadirin, ngopi segala lagi hadirin, merokok pakai 2 batang segala, baru ingat kita mah bahwa kita puasa, nggak batal itu, ya, nggak batal tuh. Pertama tuh nggak batal. Subhanallah, itu kan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah yang diberikan sama kita, karena Allah sayang, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, au jahlin, atau nggak tahu kita mah, ya, bahwa minum dan makan kali ini nggak membatalkan puasa. Jadi padahal makan dan minum, ya, melakukan hubungan badan di siang hari, ya, dengan istri, kali ini kita nggak batal, sebab kita nggak tahu, ya, maka nggak membatalkan puasa. Contoh ada hadirin, orang yang baru masuk agama Islam, ya, mungkin orang baru masuk agama Islam, dia baru masuk agama Islam, dia nggak tahu hadirin mah, kali ini puasa itu mah boleh makan, boleh minum, ya, malu masuk Islam ini tanggal 30 Sya'ban, misalkan hari Selasa, ya, hari Rebunya mah bulan suci Ramadan, dimakan, diminum hadirin,
Sempet-sempetan lagi melakukan hubungan badan sama istrinya, hadirin mah. Ya, terus ada orang alim, nah kalau kita ada ustadz dah, ada guru, ya begitu lagi makan dan minum dikasih tahu nih sama orang yang baru masuk Islam, ya bahwa puasa di bulan suci Ramadan itu nggak boleh makan, nggak boleh minum, ya sebab nanti bisa membatalkan puasa. Dia nggak tahu ini orang nih, karena emang jahlun, bodoh, ya maka puasanya nggak batal. Kalau kita batal, hadirin mah, sebab kita nggak ada yang bodoh mah, ya kita bodoh guer makdur, bodoh yang nggak diampuni oleh Allah. Kenapa kalau kita bodoh nggak diampuni oleh Allah? Sebab alhamdulillah udah banyak guru-guru, udah banyak pengajian, ya Islamnya kita kan udah senior. Islam dari kecil ya hadirin, ya paling kita juga lupa kalau mau lupa, ya makanya kita wajib menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Nanti menuntut ilmu itu wajib kepada muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nanti hadirin pinternya, hadirin mah, ya itu mah pemberian dari Allah. Yang penting kita menuntut ilmu. Kalau udah menuntut ilmu ada satu kehilapan, kesalahan, kekeliruan, insya Allah kita dimaaf oleh Gusti Allah. Itu yang kedua hadirin, ya yang gak membatalkan puasa diantaranya makan dan minum dijahlin dengan sebab nggak tahu. Yang ketiga, ini nggak batal puasa kita, padahal sesuatu ini masuk ke dalam perut kita, masuk ke telinga kita, masuk ke hidung kita. Au ikrahin, atau dengan sebab dipaksa. Ya, ada seseorang hadirin disuruh makan, disuruh minum, dipaksa. Mungkin anak istrinya diancam akan dibunuh, ya. Atau mungkin hartanya akan diambil, ya, sehingga orang ini dipaksa untuk makan dan minum. Makan dah tuh hadirin orang itu karena dipaksa makan minum hadirin. Dalam hatinya emang ngomong kebetulan nih begitu hadirin. Pakai kebetulan lagi hadirin. Makan minum, udah. Setelah makan dan minum, orang ini selamat, ya, baik hartanya, baik jiwanya sendiri, ya, atau anak istrinya dari ancaman. Nah, makan dan minumnya itu nggak membatalkan puasa. Itu baik puasa wajib maupun puasa sunat seperti itu. Ya, tiga tuh hadirin yang nggak membatalkan puasa. Walaupun dia makan dan minum, baik banyak maupun sedikit. Ya, yaitu yang pertama dengan sebab lupa, yang kedua nggak tahu, ya, yang ketiga dipaksa. Yang keempat wabijaroyani, rikin, dengan berjalannya ludah, ya, bima baina asnanihi, di antara celah-celah giginya, ya, bima dengan sebab perkara yang bercampur baina asnanihi, di antara celah-celah giginya. Ludah hadirin berjalan, cuman ludah ini udah bercampur dengan sesuatu, mungkin habis sahur hadirin, sehingga ludahnya ini bercampur mungkin dengan nasi, dengan jengkol, ya, atau dengan lauk-lauk yang lain dah, ya. Waqad ajaja, dan sungguh-sungguh dia nggak mampu, nggak bisa, sulit, ya, an majihi, untuk mengeluarkan ludah tersebut. Dah kalau bahasa kita, bahasa Betawinya melepein dah hadirin mah, ya, li ujurihi, karena ada ujur, ya.
Lalu hadirin ludah tersebut ketelan nama dia, nelan ludah hadirin. Tapi ludahnya bercampur dengan sesuatu. Ya, sesuatunya itu sangat halus banget dah, sangat enggak halus banget. Ya hadirin, sehingga orang ini nggak bisa membedakan ya ludah yang nggak bercampur dengan yang bercampur, susah untuk mengeluarkannya. Mentelan aja ludah yang belum sampai keluar hadirin. Ya, pas sudah sampai ketelan di tenggorokan berasa hadirin. Ya, kayaknya ada jengkol yang nyangkut. Ini nggak sadar. Nah, ini nggak membatalkan puasa. Tapi hadirin kalau dia mampu untuk bisa mengeluarkan masih ditelan juga, maka bisa batal puasanya. Ya, kalau misalkan dia susah, lemah untuk membedakan, maka nggak membatalkan puasa. Itu hadirin. Ya, yang keempat. Yang kelima, wakana dan ada perkara tersebut gubarotorikin, ya, yaitu debu-debu di jalanan. Hadirin, kita sering keluar beraktivitas, kerja ke sana kemari, ya. Apalagi kalau puasanya hadirin mah waktu kita puasa lagi musim kemarau, lagi kebetulan hujan, kita naik kendaraan hadirin atau berjalan kaki. Begitu naik kendaraan atau berjalan kaki ada debu-debu yang masuk, debu, awas hadirin ya, debu yang masuk hadirin, baik melalui hidung kita itu debu masuknya, atau masuk melalui telinga kita, atau masuk dari mulut kita, masuk itu debu-debu, maka enggak membatalkan puasa. Tuh, ini yang jadi permasalahan kadang-kadang, yang suka menimbulkan pertanyaan bagi kita. Ya, karena mungkin puasa kita apik banget hadirin, apik, waro banget puasa kita, sehingga kita sering bertanya-tanya, apakah debu yang masuk, ya, masuknya apakah dari hidung atau telinga, dari mulut bisa membatalkan puasa? Maka di dalam kitab Matan Sapina nggak membatalkan puasa, nggak batal hadirin. Oh, kalau batal semua kita puasanya. Jangankan hadirin, saya juga batal sering keluar. Semua batal, subhanallah. Ya, ini dikasih keringanan hukum oleh Gusti Allah. Kan nggak bisa kita menghindar dari debu. Ya, nggak bisa kita menghindar dari debu. Walaupun kita ada di rumah, tetap aja debu ada di rumah. Ya, ada. Maka ini nggak membatalkan puasa. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Lalu hadirin, ya, yang nomor selanjutnya wama wasola ilaihi, ya, wakana dan ada. Wama wasola ilaihi, lalu debu-debu itu masuk, maka nggak membatalkan puasa. Yang nomor 6, nggak membatalkan puasa ini, padahal masuk melalui mulut kita, ya, melalui hidung kita, melalui telinga kita, atau melalui mata kita, maka nggak membatalkan puasa. Wakana dan ada perkara tersebut, ya, gojok balata dakikin, debu-debu daripada tepung, debu-debu daripada terigu, ya, itu masuk. Mungkin orang yang bekerja hadir di satu tempat, ya, dia bekerjanya misalkan di bagian gudang hadirin, ya, mungkin gudang terigu hadirin, atau gudang tepung, lalu masuk terigu tersebut debunya, ya, ke kebulnya, ya, lalu tepungnya itu masuk, ya, ke kebulnya, baik masuknya ke mata, ke telinga, atau ke hidung, atau ke mulut, maka nggak membatalkan puasa. Kalau dikiasin hadirin, misalkan ke kebul daripada semen dah, kalau di kita ke kebul semen, kan kita seringnya hadirin, ya,
Kalau kita buka semen kan kebunnya ada itu suka masuk itu mah. Ya, maka itu nggak membatalkan puasa. Asal jangan disengaja-ngajain aja hadirin. Sengaja-ngajain batal. Sesuatu yang disengajain itu hadirin bisa membatalkan puasa. Terakhir yang keenam, yang ketujuh, auzubaban toiran, atau masuknya laler, jubaban laler, toiran yang lagi terbang. Ada laler hadirin masuk ke dalam mulut kita, ya, maka nggak membatalkan puasa. Lagi mangap aja, mungkin lagi tidur kali hadirin. Atau lagi ketawa nih kayak kita hadirin, atau lagi kita bicara, tahu-tahu ada laler terbang hadirin masuk ke mulut kita, lalu ketelan nama kita. Nah, maka itu nggak membatalkan puasa. Aw nahwahu, atau seumpama laler. Awas seumpama laler, yaitunya nyamuk masuk ke diri. Ya, jam 5 nungguin nasi, kita nungguin berbuka hadirin sampai ngilur-ngilur, masuk laler. Ya, maka nggak membatalkan puasa. Itu 7 perkara hadirin. Walaupun masuk ilal jaufi, sampai ke perut kita, maka nggak membatalkan puasa. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya, wayahrumu, ya, dan hukumnya haram. Tadi itu juga tuh habis satu pasal tuh, terakhirnya tuh matan safinah. Ya, lalu kita petik lagi dalam satu kitab yang dinamakan kitab At-Taqrib. Ya. Wayahrimu, dan hukumnya haram. Ya. Siyamu khamsati ayamin, berpuasa di 5 macam hari ini. Ada 5 hari, yang mana 5 hari ini kita nggak boleh berpuasa, malah hukumnya haram. Hadirin, dalam 1 tahun itu, ya, ada 5 hari yang mana 5 hari ini kita nggak boleh berpuasa, hukumnya haram. Baik puasa qada tetap nggak boleh, padahal qada itu hukumnya wajib, tetap 5 hari ini nggak boleh. Atau puasa nazar, kita bernazar akan berpuasa di salah satu 5 hari ini, tetap hukumnya haram. Atau puasa kifarat, ya, tetap hukumnya haram. Nggak boleh nih di 5 hari ini hadirin, puasa apapun nggak boleh, ya. Yang pertama, yang kedua al-idani. Yang pertama puasa hari raya Idul Fitri, nggak boleh, hukumnya haram. Ya, puasa hari raya Idul Fitri. 1 Syawalnya nggak boleh hadirin. Kalau 2 Syawalnya boleh, walaupun tanggal merah. Mau tanggal 3-nya tanggal merah lagi nggak nawalah. Tanggal 4 nggak nawalah. Yang penting 1 Syawalnya nggak boleh tuh. Itu hari makan dan minum boleh kita, malah dihalalkan pada saat itu, makan dan minum asalkan nggak berlebihan, ya. Dan puasa pada saat itu diharamkan. Kita puasa qada tanggal 1 Syawal nggak boleh. Atau kita udah puasa sering hadirin, misalkan udah biasa puasa dah, ya, dari kecil hadirin puasa, tapi bertepatan dengan tanggal 1 Syawal tetap nggak boleh. Nggak boleh puasa apapun, itu baik orang alim ataupun bukan, laki atau perempuan hadirin. Nah, nggak boleh kita melakukan puasa pada hari raya Idul Fitri. Yang kedua yang nggak boleh jadi puasa hari raya Idul Adha atau hari raya kurban, nggak boleh nih hadirin puasa. Itu baik puasa qada nggak boleh, baik puasa kifarat nggak boleh, atau puasa najar kita hadirin. Ya, puasa najar misalkan gini, ya, misalkan kita kurang sehat, ya, ada seseorang kurang sehat hadirin,
Kata orang ini, nanti kalau aku sembuh, aku akan puasa pada hari raya Idul Adha, tanggal 10 haji. Emang kurang sehatnya, udah kesono kemari gak sembuh-sembuh hadirin, gak sembuh-sembuh ya. Lalu dia najar hadirin. Memang sesuatu kalau najar hadirin, insya Allah kita diberhasilkan oleh Allah ya. Najar apapun sulit, ada satu perkara yang sulit hadirin, lalu kita najarkan, insya Allah dengan perkara yang sulit itu akan dimudahkan oleh Allah. Cuman ingat, najar itu akhirnya nanti hukumnya wajib. Wajibnya harus dilaksanakan tatkala kita terpenuhi najar kita. Misalkan najar mau santunan ke yatim hadirin, itu nanti jadi wajib ya. Nah orang ini najar hadirin, orang ini kurang sehat, kesono kemari hadirin, udah berobat gak sembuh-sembuh juga, penyakitnya udah lama, lalu dia najar ya, kalau sembuh mau puasa nanti pada tanggal 10 haji. Allah izinin sembuh, Allah izinin sembuh, maka najarnya hadirin tetap nggak boleh dilaksanakan tanggal 10 haji, nggak boleh ya. Dipilih puasa di hari-hari yang lain, nggak boleh tuh. Nah makanya tanggal 10 haji puasa apapun hukumnya haram ya, nggak boleh tuh ya. Itu yang kedua ya. Lalu yang ketiga, wa ayyamut tasyriqi, hari-hari tasyrik ya. Hari-hari tasyrik itu hari setelah hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 11 haji. Tuh nggak boleh puasa itu hadirin, tanggal 11 haji. Tanggal 12 haji itu hari tasyrik. Tanggal 13 haji itu hari tasyrik. Itu nggak boleh puasa, hukumnya haram. Puasa apapun nggak boleh. Makanya ada orang yang biasa puasa sebulan sekali ya, yaumul ya, yaitu hari yaumul bini, hari tatkala ya terang bulan purnama ya. Dia biasa puasa ada tuh 3 hari, tanggal 13, 14, 15. Dia biasa puasa sebulan sekali ada ya, tanggal 13, 14, 15. Cuman bulan-bulan Islam, jangan 13, 14 selesai bulan Agustus, September, Oktober, bukan ya. Misalkan Muharram 13, 14, 15, Maulid, bulan Maulid 13, 14, 15. Nah pada bulan haji hadirin, tanggal 13-nya kan hari tasyrik, tanggal 13 nya hari tasyrik. Nah maka orang ini mengganti aja, jangan 13 ngambilnya, walaupun dia biasa melakukannya di bulan-bulan yang lain tanggal 13. Dipilih 14, 15, 16, walaupun dia udah biasa melaksanakan di bulan-bulan lain. Nah di bulan hajinya nih ya, tanggal 13 yang biasa dilakukan tetap hukumnya nggak boleh, sebab itu hari tasyrik ya. Jadi dia milih tanggal 14, 15, 16. Ini hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yaitu 5 hari, yang mana 5 hari ini kita tidak boleh berpuasa. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita melakukan ibadah puasa, ada satu kewajiban lagi untuk kita. Kan tatkala datang bulan suci Ramadan hadirin, ada 2 kewajiban, yaitu puasa di bulan suci Ramadan dan zakat. Sholat enggak, sholat bukan di bulan Ramadan doang. Sholat di bulan-bulan lain juga ada. Jadi 2 ibadah ini khusus di bulan suci Ramadan. Akan tetapi kalau sholat ada di bulan-bulan lain juga wajib. Kalau ini kan adanya di bulan Ramadan
yaitu puasa dan zakat fitrah. Ya hadirinnya, dua jadi di bulan Ramadan ini. Kekhususan bulan suci Ramadan, ya di dalam ibadah yang wajib ada dua. Yang pertama hadirin, yaitu puasa. Yang ketiga kita mengeluarkan zakat fitrah. Hadirin, kan zakat fitrah diantaranya singkatnya hadirin. Pertama dengan kita mengeluarkan zakat fitrah, satu merupakan satu kewajiban. Kita melaksanakan kewajiban tuh, sebagaimana sholat, sebagaimana puasa. Yang kedua, ya, dengan kita mengeluarkan zakat fitrah, biar puasa kita diterima oleh Allah. Ya. Kan puasa kita kalau belum bayar zakat fitrah terkatung-katung di awang-awang antara langit dan bumi. Ya, maka dengan mengeluarkan zakat fitrah ini insya Allah puasa kita diterima. Ya, dan kita wajib mengeluarkan zakat fitrah ini. Ya, sekarang ini menurut saya, pendapat saya, semua wajib zakat fitrah hadirin. Semua rata-rata sampai mampu sih zakat fitrah. Orang HP-nya 3, motornya 2. Ya hadirin Pak. Ya hadirin Pak, itu. Sekarang ya andai kata kita jual satu HP juga masih sisa banyak ya hadirin, ya sisanya masih banyak untuk kita ngeluarin zakat fitrah, sisanya masih lebih banyak. Walaupun HP yang paling murah hadirin, misalkan ada yang 300.000, 400.000, paling zakat berapa sih hadirin sekarang ini ya, baru berapa keluarga. Malah kalau yang pintar nanti kelihatannya dia nggak mampu, dia mulai nyicil tuh tanggal 1 Ramadan, boleh. 1 Ramadan itu sunnah hukumnya. Dia nyicil untuk anaknya ngatu ini. Ya, entar 3 hari lagi dia ngeluarin lagi. Entar keluar lagi, kan nanti wajib ngeluarin zakatnya fitrah kita pada malam takbiran. Udah wajib dah tuh. Ya, sampai dengan khotib naik ke atas mimbar. Ini hadirin. Ya, nah dengan zakat fitrah ini puasa kita diterima. Ya. Yang ketiga hadirin, zakat fitrah itu untuk membersihkan puasa kita. Kan yang namanya kita puasa hadirinnya nggak kayak sholat, enak diem di masjid, enak diem di rumah. Kalau puasa kan kesono kemari hadirin. Ya, mungkin mata kita ada kehilapan hadirin, namanya kita manusia hadirin. Ya, pendengaran kita, ya, mata kita, kedua kaki kita ada kehilapan, ada kesalahan, ada kekeliruan. Nah, untuk membersihkannya itu kita mengeluarkan zakat fitrah. Hadirin, haji aja kalau kita punya kesalahan ada dendanya, bayar dam hadirin. Ya, mungkin juga dengan sedekah bisa, mungkin juga dengan puasa. Sholat hadirin, kalau kita punya kehilapan, kesalahan, kekeliruan sholat, itu ada yang dinamain sujud sahwi. Sujud sahwi, kita lupa, ada kehilapan, kesalahan dalam rukuk kayak hadirin mah. Ya, dalam doa kunut kali hadirin, ya doa kunut juga lupa hadirin. Ya, apalagi kunut tarawih kali kita lupa hadirin. Ya, witir yang terakhir, ya, kita langsung nyungsep lah kata kami, lupa kita. Oh iya, tadi ulonan ini nih, ulonan doa tuh kunut. Nanti tuh boleh, harus itu sujud sahwi. Jadi sempurna puasa kita, sholat kita. Jadi bersih sholat kita. Begitu juga dengan puasa. Ya. Jadi untuk menyempurnakan puasa kita hadirin, kita mengeluarkan zakat fitrah. Tuh hadirin sekalian. Yang keempat diantaranya hadirin, ya zakat fitrah itu manfaatnya. Ya, kita sehari-hari makanan pokok kita kan hadirin beras yang udah dimasak. Setahun kita mencari hadirin. Setahun sampai hingga kita mengeluarkan zakat nanti. Ya. Nah, di dalam mencari namanya manusia ada kehilapan.
ada kekeliruan, ada kesalahan, ya. Lalu kita makan itu beras yang kita masak jadi nasi, hadirin. Nah, untuk membersihkannya, hadirin, kita mengeluarkan zakat. Biar jadi bersih terus kita, biar bersih. Ya, kita kan mencari, hadirin. Ya, dalam setahun itu ada kehilapan, ada kesalahan, ada kekeliruan. Ya, nah untuk membersihkannya kita mengeluarkan zakat. Ini hadirin diantaranya makna-makna fungsi daripada zakat. Lalu setelah itu hadirin baru dah ya kita memasuki satu Syawal, yaitu dengan Idul Fitri. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Idul Fitri itu hadirin maknanya ada dua. Pengertian Idul Fitri itu ada dua. Kan Idul Fitri dari dua kata, Id ame al-Fitri. Nah, pengertian yang pertama, makna daripada Idul Fitri, ya, Idul Fitri itu hari raya berbuka. Pengertian pertama, hari raya berbuka. Id hari raya, hadirin. Fitri berbuka, artinya fitri dari kata iftar, berbuka. Sebab emang pada saat itu hadirin sebelumnya waktu bulan suci Ramadan kita nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh melakukan hubungan badan suami istri di siang hari. Nah, pada saat itu kita boleh makan, boleh minum. Nah, boleh makan, boleh minum, atau hari raya berbuka, bahasa Arabnya Idul Fitri. Itu tuh hadirin, itu makna yang pertama. Makna yang kedua artinya Idul Fitri, hadirin, Id kembali, Al-Fitri kepada kesucian. Setelah kita puasa di siang hari, malamnya terawih, ya, kita baca Quran, kita memperbanyak sedekah, ya, kita banyakin zikir, ya. Ini kita berada di dalam kesucian, ya. Kembali lagi kita kepada kesucian. Untuk itu Idul Fitri makna yang kedua, kembali lagi kepada kesucian. Jadi ada dua maknanya. Makanya kata Nabi, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasanya ada yang didasari dengan iman, wa ihtisaban, ya, dan karena Allah Ta'ala mengharapkan ganjaran dari Allah, maka orang itu dosa-dosanya hadirin yang telah dilakukannya maka akan diampuni oleh Allah. Bahkan dalam riwayat yang lain, dosa-dosa yang akan datang juga hadirin diampuni oleh Allah, ya, diampuni. Tapi jangan berbuat dosa hadirin mah. Oh, dosa saya udah diampuni, dosa yang akan datang jangan. Artinya kita harus lebih hati-hati. Nanti di dalam ya itu hadirin mah makna daripada Idul Fitri. Ada dua makna. Yang pertama Idul Fitri hari raya berbuka. Yang kedua makna Idul Fitri kembali lagi kepada kesucian. Nanti hadirin pasunatan waktu kita melaksanakan sholat idnya, ya, diantaranya memakai pakaian yang cakep, yang baru hadirin, ya. Kalau hari Jumat hadirin, ya, pakai putih-putih itu kalau ada, kalau nggak dicuci. Pakai putih-putih kalau hari Jumat. Kalau Idul Fitri beda hadirin, ya, yang bagus, yang dianggap paling mahal. Sebab itu hari senang hadirin, hari kesenangan, ya. Bahkan hikmahnya, mudah-mudahan dengan demikian Allah meluaskan rezeki kita nanti setahun penuh itu hadirin, ya. Saya punya guru seperti itu katanya, ya, pakai yang baru-baru, yang paling bagus, yang paling cakep.
kita johirin nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Ya. Tuh, ya. Yang kedua pasunatan Idul Fitri hadirin. Kalau kita berangkat, ya kita ngambil dari tempat yang jauh. Ya. Kalau rumah yang dekat tidur dulu hadirin. Dia ke sana dulu. Kalau yang rumahnya dekat tidur dulu dah. Enggak tahu udah jam 8 hadirin, udah bubar. Nah kalau pulang ngambil tempat yang dekat. Nanti Idul Fitri lagi sunnahnya nyarap dulu dah kalau Idul Fitri. Ya sebab nanti kesonanya kita akan datang tetangga, sanak saudara, handai tolannya. Kan gak enak banget lagi makan keganggu hadirin mah. Ya, ada tetangga nggak ditungguin, nggak enak ditungguin kita lagi makan, makanya makan. Lain sama Idul Adha. Idul Adha makannya ntar, bukan puasa, sunnah aja Idul Adha. Nah, sebab nanti biar kita ngotot, ya makan daging kambingnya, daging sapinya hadirin begitu. Ya, ini diantara pasunatan Idul Fitri. Ya, pewangian hadirin. Kalau bisa wudhunya dari rumah wudhunya. Ini pasunatan Idul Fitri. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Tapi di dalam penyampaiannya banyak kekurangan di sana sini. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya sebelumnya kita baca suratul Fatihah, hadirin kita hadiah kepada pengarang kitab yang kita aji. Selain daripada itu, kita membacakan suratul Fatihah kepada ahli kubur keluarga kita di hari yang barokah ini. Mudah-mudahan selalu diampuni oleh Allah. Dan kepada orang-orang yang mewakafkan tempat ini hadirin, ya mudah-mudahan diampuni Allah. Dan kepada orang-orang yang bersodakoh ya di masjid ini yang udah banyak menginfakkan hartanya juga keluarganya, ahli kuburnya, dan kepada yang infaknya mudah-mudahan selalu diampuni oleh Allah. Dan mudah-mudahan sisa Ramadan ini yang tinggal beberapa hari lagi kita diberi kesehatan oleh Allah ya, sehingga kita dapat menjalankan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah dan apa-apa yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa azwajihi tahirina ajmaina wa ila hadrati Syekhul Mu'alif Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakiri wa ila hadrati Syekh Nawawi wa usulihi wa qur'ihi wa jawil ruhi alaihi ma ajmaina wa ila arwahi ahli man hadara fi hajal masjid wa ila arwahi ahli man waqafa fi hajal masjid wa ila arwahi ahli man tasaddaqa fi hajal masjid wa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat anna Allah yatabushahu bir rahmah wal maghfirah wa salamallahu fi kuburihim wa farallahu junubahum wa ja'alallahu maskanahum bil jannah syai'u lillailahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas
alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man alladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la yaghridu ma wa huwal aliyyul azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa jumala bi dzikrillahi tajma'inul qulub nawaitu taqarruban ila Allah. Inna afdalal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa sallim.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Subhanallahi wa bihamdihi. 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 Subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma sholli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma sholli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karoma wa majada wa azama kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal 'aminina bi rahmatillahi wa karamih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Amin ya اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تدري من جميع الأخبار من الحاجة وتغفرنا من جميع شيء وترفعنا إليك أعلى درجات وتبلغنا بصدقك من جميع خيرات الحياة وعلى الأمل إنه سميع قريب مجيب ونريد برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إنك صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والعذر وتبين بيننا وبين ربك وارحم الراحمين اللهم تقبل واشهد القرآن العظيم لا إله إلا الله وبشر الرسول بحمده وسلم
محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى السادية من الوسيلة والرحمة الرحيم وبك نازلة وقرة سامية وقرة حبيبنا وشفينا محمد ثم إلى أرواح آبائنا أمي والمرسلين آمين ثم إلى أرواح آبائنا محمد إليه وجعلنا يا سيدي يديهما اللهم من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يرفعهم درجات حسنة وكفرهم السيئة والأمهات أجمعين إلى ربك راضية مرضية ونصل في إيمان وادخل الجنة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ربنا اغفر لنا واغفر لنا سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك سلامة الدين وعافية في الجسد وغنى في العلم والبركة في الرزق وبركة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون اليوم بشكرة الموت ونجاة من المواقع الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسجدك مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على Terima kasih ya.